Recordingnya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, halo Indonesia, kita berjumpa lagi ya, ya Mbak Bunda. Kali ini kita dalam acara Iftar Paras hari ke-13, insya Allah nanti kita akan mendengarkan kultum dari Ustadz Farid Swajdi ya. Adapun tema pada sore hari ini adalah pentingnya menjaga sholat malam serta keutamaan di dalamnya ya. Mungkin Yanda Bunda di sini sudah paham betul betapa pentingnya sholat malam, tapi tak ada salahnya dong ya kita reminder, kita refreshing lagi ya bersama Coach Farid. Semoga nanti bisa membangkitkan giroh kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, insya Allah. Amin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan lancar dan juga bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, kepada Ustadz Faris dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar ayah bunda semua, sahabat dari Paras ya. Mudah-mudahan pada hari ini, di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang sudah mempersiapkan untuk menu berbuka puasanya, atau masih ada yang bingung mau masak apa gitu ya, sambil nunggu, sambil nganget-ngangetin, atau sambil apa, ngabuburit, sambil ikut juga acara dari Yayasan Parenting Asik Indonesia. Tema kita sore ini adalah bagaimana keutamaan salat malam atau menjaga salat khususnya di bulan Ramadan ini. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan man-shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, penuh dengan keikhlasan, ketakwaan, ya, kesungguhan, keseriusan, totalitas, gitu ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah pernah dia lakukan. Tetapi dalam hadis yang lain, narasi tersebut bukan sekedar man shoma Ramadana, tetapi man qoma Ramadana. Selanjutnya sama, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa yang mendirikan bulan Ramadan, maka pun akan diampuni dosa-dosanya. Nah, man qoma Ramadana ini diartikan juga berarti berdiri. Artinya apa? Seperti kalimat aqimis shalah, dirikanlah sholat. Artinya, di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa, tetapi kalau tidak melaksanakan sholat malam, atau sholat tarawih, atau qiyamul lail, maka seperti tidak lengkap puasanya. Maka ini satu kesatuan yang harus dilakukan beriringan, harus dilakukan bersamaan. Nah, ada orang yang berpuasa itu puasa ular ya. Jadi puasa, makan sahur, tidur, bangun-bangun maghrib gitu. Tiba-tiba buka gitu. Dia tidak sholat 5 waktu. Ini puasa-puasa seperti itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ataupun dia menjalankan sholat 5 waktunya, tapi malas dalam melaksanakan sholat tarawih. Malas dalam melaksanakan qiyamul lail. Maka ini pun tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Allah memerintahkan setiap orang-orang yang beriman untuk berpuasa,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ingin kita semua kembali kepada fitrah diri kita, yaitu orang yang bertakwa. Bagaimana tahu bahwa takwa adalah fitrah diri kita? Ketika setiap manusia yang dilahirkan atau janin yang ada dalam ibunya, di rahim ibunya, sebelum ruh ditiupkan, setiap ruh itu sudah tersumpah terlebih dahulu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya. Kata ruh ketika ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Semua ruh menjawab, iya, kami tidak menyaksikan yang lain kecuali Engkau ya Allah. Maka di situ artinya setiap ruh yang masuk ke dalam rahim ibunya, kemudian dalam jasadnya menjadi manusia, itu fitrahnya adalah bertakwa. Dari mana kata takwa itu berasal? Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ketika masuk ke dalam ruh kita itu sudah dalam kondisi fitrah kita, ada takwa dalam diri kita. Cuma masalahnya kadang-kadang ketika kita lahir, kita bergaul, hidup di masyarakat, kemudian bergaul dengan orang-orang yang salah, maka muncullah titik-titik dosa dalam diri kita. Tapi dikatakan juga dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, mensucikan diri supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa lagi, dikasih fasilitasnya oleh Allah, yaitu dengan cara menjalankan puasa di bulan Ramadan. Maka Ramadan adalah wujud dari kasih sayang Allah supaya kita kembali kepada fitrah kita, yaitu orang-orang yang bertakwa, ruh yang suci. Nah, Ramadan kalau tidak dilaksanakan dengan totalitas, dengan kehusyuan, dengan penuh harap, dengan penuh permohonan keampunan, pun tidak akan menghasilkan ketakwaan. Dan salah satu tanda takwa adalah orang-orang yang sedikit sekali tidurnya, mereka suka sekali dengan menjalankan sholat di malam hari. Itu. Nah, apa balasan Allah untuk kita yang man qama Ramadana ini, yang selalu senantiasa mendirikan ibadah sholat malam di bulan Ramadan? Maka semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Berapapun banyaknya, berapapun besarnya, selama kita tidak musyrik kepada Allah, maka dosa-dosa itu akan dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kita menjalankan Qiyamul Lail ataupun sholat malam di bulan Ramadan. Nah, kemudian bagaimana cara sholatnya? Allah dengan Maha Pengasih dan Penyayangnya memberikan segalanya untuk manusia, berbagai macam nikmat yang tidak terhingga, yang tidak terhitung banyaknya. Kita pun kalau berdoa mintanya kepada Allah, semuanya minta yang lengkap, yang penuh. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang luas. Luaskanlah rezeki kami. Ada nggak di sini yang doa, ya Allah, sempitkan rezeki kami, atau dikit-dikit aja, ya Allah, nggak apa-apa, gitu. Ada nggak? Pengennya kan banyak, pengennya penuh, gitu ya. Ya Allah, lapangkanlah dada kami. Kan nggak ada yang lo sempitkan dada kami, nggak ada. Pengennya lapang, luas, banyak. Ya nggak? Tetapi, kadang-kadang kita memberikan ibadah kita kepada Allah dengan tenaga sisa, waktu sisa, keringat sisa, pikiran sisa, rezeki sisa. Nah, ini masalah. Yang sedekah kalau masih punya sisa duit. Nah, yang ngaji kalau masih punya sisa waktu. Ya kan? Sholat pun sama, tenaga sisa. Akhirnya tidak menjadi sebuah konsep mendahulukan Allah dibanding dunia. Padahal harus dengan tenaga penuh, pikiran penuh, energi yang penuh, semuanya penuh. Maka Allah akan memberikan kebalikannya kepada kita dengan cara yang penuh juga. Ini ngeri sekali ketika bulan puasa hanya digunakan dengan tenaga-tenaga sisa. Kebanyakan tidur akhirnya.
Kalau kita bisa bekerja ke kantor dengan energi yang penuh, fokus dan sebagainya dan penuh semangat, kenapa sholat kita tidak semangat? Pengennya cepet-cepet beres. Tarawih itu artinya santai. Ya, kalau kata orang Jakarta Selatan, santuy. Maka ini pun artinya istirahat. Nah, maka melaksanakannya pun ketika kita sholat malam dilaksanakan dengan santai. Pelan-pelan, bacaannya tartil, dilakukan dengan tumak nina. Tetapi kalau kita melihat fenomena di masyarakat, bahkan ada fenomena sholat tarawih itu mungkin 5 menit selesai 23 rakaat gitu. Ini tidak santai, tidak tarawih, tidak tarawihah. Keluar dari definisi tarawih itu sendiri. Padahal idealnya kita harus dengan tenaga penuh, bukan terburu-buru pengen cepat beres. Dengan waktu yang penuh, bukan terburu-buru pengen cepat selesai. Luangkan waktunya untuk Allah sebanyak-banyaknya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita sebanyak-banyaknya. Luangkan tenaga kita semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan keampunan kepada diri kita sebanyak-banyaknya juga. Ini sebagai introspeksi untuk diri kita semua, untuk menikmati sholat kita. Tumakninah dalam sholat kita. Ibaratnya seperti ini. Kalau misalkan saya punya teman orang yang sangat kaya raya, teman akrab, dekat, ya, sangat kaya raya, dan dia bilang, kamu kalau main ke rumah saya minta apa aja saya kasih. Ya, kamu lihat apa aja yang ada di rumah saya, kamu tunjuk, kamu minta saya kasih. Kira-kira kita betah apa enggak? Atau pengen cepat pulang? Betah pasti itu. Ya. Kita minta apa aja dikasih. Real Sultan gitu ya. Bukan Crazy Rich, tapi Sultan beneran gitu. Ya kan? Betah kan? Tapi kenapa kita sedang dikasih waktu untuk bersama-sama zat yang maha kaya, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, kok nggak mau santai, tapi malah tergesa-gesa. Seperti kita nggak cinta sama Allah, seperti kita nggak suka dekat-dekat dengan Allah. Padahal Allah maha kaya, maha pengasih, minta apa aja dikasih. Ud'uni astajib lakum. Mintalah di situ pasti akan dijawab, dikasih. Ini introspeksi buat kita yang masih tergesa-gesa dalam menjalankan sholat malam. Rasulullah itu ketika sholat malam sangat santai sekali. Di luar bulan Ramadan aja santai banget. Apalagi kalau sendirian. Ya. Beliau setelah sholat isya, kemudian zikir, kemudian istirahat tidur. Nanti jam 11 malam bangun dan melaksanakan sholat tahajud sampai setengah jam sebelum sholat subuh. Betapa santainya, betapa menikmatinya suasana sedang dekat-dekat dengan Allah. Dan itulah tanda orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa sedikit tidurnya dan menjaga sholat di malam hari. Ayah bunda dari ya. Bunda ngejem. Surat Isra ayat 79 dikatakan faminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat atsaka rabbaka maqama mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud atau qiyamul lail sebagai suatu ibadah tambahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi keutamaan salat malam salah satunya juga adalah Allah akan mengangkat derajat kita, mengangkat posisi ke tempat yang terpuji, maqama mahmuda. Maqama mahmuda ini kalau di dunia berarti derajat ketakwaan, kalau di akhirat berarti surga. Nah, oleh karena itu tidak semua orang bisa menjalankan istiqomah untuk salat malam. Inilah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan posisi setelah Ramadan nanti dalam derajat ketakwaan, maka latihlah qiyamul lail kita di bulan Ramadan ini. Supaya kita terbiasa nantinya, dan kemudian ketika bulan Syawal masuk, kita sudah mendapatkan derajat ketakwaan yang tinggi. Insya Allah.
dalam Islam kita sering mendengar istilah hukum wajib, sunnah, mubah, dan sebagainya. Kalau wajib itu dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan, dosa. Kalau sunnah bagaimana? Dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan, Nggak dapat pahala. Tidak dapat apa-apa. nggak apa-apa. Ya, karena pemahaman kita nggak apa-apa, akhirnya orang malas melaksanakan ibadah sunnah. Nggak apa-apalah. Padahal hakikatnya ketika tidak mau melaksanakan ibadah sunnah, justru kita adalah orang-orang yang rugi. Karena kebanyakan amal soleh adalah ibadah-ibadah sunnah. Sholat sehari hanya 5 kali yang wajib, tapi sholat sunnahnya sangat banyak sekali. Qobliyah, ba'diyah, duha, syuruk, ya, termasuk qiyamul lail itu sunnah. Tapi karena kita mengatakannya nggak dikerjakan nggak apa-apa, jadinya malas melaksanakan sunnah. Ya, puasa yang wajib setahun hanya 1 bulan Ramadan. Tapi yang sunnah ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, ya, ada puasa pertengahan bulan, ada Syawal, ada Muharram dan sebagainya. Lebih banyak yang sunnah. Kalau kita tidak membiasakan diri kita dengan yang sunnah-sunnah itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka beramal soleh ini adalah kebanyakan yang sunnah. Maka istiqomahlah dalam amal soleh. Gitu. Sekarang kita latih diri kita untuk terbiasa dengan qiyamul lail kita, melaksanakan yang sunnah-sunnah di malam hari, maka nanti Syawal, istiqomahlah lanjutkan dengan amal-amal soleh tersebut. Supaya makin tinggi derajat kita, dan Allah terus tingkatkan derajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Az-Zariyat dikatakan, ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan ada mata air di dalamnya. Kemudian akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nih, tandanya adalah ketika orang-orang bertakwa itu diberikan surga, diberikan tempat-tempat yang terbaik, diberikan taman-taman surga. Kemudian mereka mengambil apa yang diberikan oleh Allah. Tandanya adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ngapain mereka? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Jadi ternyata malam hari itu adalah waktu yang sangat membuat kita bermesraan dengan Allah. Kalau ini nggak dimanfaatkan, sangat sayang sekali. Ya, jadi Bunda semua, yuk mari sama-sama kita meningkatkan ibadah di bulan Ramadan ini, menghidupkan malam-malam hari kita, bukan sekedar melaksanakan ibadah tarawih, tetapi juga menambahkannya lagi dengan qiyamul lail, menambahkan lagi dengan beristighfar di malam hari. Makanya kita di bulan Ramadan ini disarankan untuk terus meminta atau berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita minta diampuni dosa-dosa kita. Ya, kita perbanyak istighfar di malam hari. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, dan ketika sholatnya pun harus dengan energi yang penuh, totalitas, khusyuk, bukan dengan tenaga sisa, bukan dengan pikiran sisa, bukan dengan semua yang sisa-sisa. Mudah-mudahan Allah pun memberikan kita surga terbaiknya, bukan surga pinggiran yang sisa-sisa. Ya, memberikan rahmat kepada kita, bukan rahmat yang sisa. Memberikan keberkahan kepada kita, bukan keberkahan yang sisa, tapi yang penuh dari Allah SWT. Itu aja dari saya. Cukup ya mungkin ya Bunda ya?
Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sungguh menggugah sekali ya. Apakah boleh memberi waktu 5 menit untuk Yanda Bunda, barangkali ada yang mau bertanya atau sekedar sharing? Ya, silakan Bunda Silakan. Yanda. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Farid, dipersilakan dibuka saja kamera dan mikrofonnya. Dipersilakan. Iya, sambil menunggu yang lain, Ustadz Farid, apakah benar kalau kita qiyamul lail, kemudian kita sambil menangis itu lebih apa ya? Lebih bagus atau bagaimana? Baik. Menangis atau tidak menangis bukanlah standar bahwa sedang menjalankan bagus atau tidak bagus. Semuanya baik. Tetapi orang yang sampai menangis dengan atau karena menyesali dosa-dosanya, menyesali banyaknya usia yang sudah terlewati tetapi tidak bermanfaat, atau sedikit sekali amal soleh, dan kemudian dia menangis di sana, berarti dia beribadah sampai ke hati, bukan sekedar melaksanakan formalitas. Ya, maka itu lebih baik. Tetapi ingat, tidak boleh mengganggu sholatnya. Gitu. Jangan sampai nangisnya nanti malah apa istilahnya berteriak, menjerit atau apa, sedangkan itu bisa membatalkan sholat. Nah, kalau mau lebih kuat lagi menangisnya, maka setelah sholat dalam doa itulah kita memohon dengan penuh harap, meminta ampun dengan penuh harap, nangislah di sana. Kalau itu tidak membatalkan sholat, gitu ya. Jadi sebenarnya tolak ukurnya bukan berarti kalau tidak nangis tidak khusyuk, gitu ya. Itu boleh-boleh aja, itu pun bagus. Nah, yang menangis itu tanda bahwa mudah-mudahan itu muncul dari hatinya sebagai bentuk taubatan nasuhannya, sebagai bentuk kehusyuan, sebagai bentuk bahwa orang tersebut sedang memohon dengan penuh harap, menyesali semua perbuatan yang terlewat, ya. Kemudian juga berkomitmen atau istiqomah ke depannya untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, memaksimalkan sisa usianya untuk dekat kepada Allah, sehingga semuanya menjadi produktif untuk bekal akhirat kelak, insya Allah. Gitu. Mudah-mudahan tangisan itu adalah sebuah tangisan kehusyuan, bukan sekedar teringat sebuah memori yang membuat dia sedih. Gitu. Insya Allah. Baik, ayo dibuka satu pertanyaan untuk yang ingin bertanya. Satu peserta, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Farid. Ada yang mau bertanya? Bunda Mukti biasanya mau tanya, ayo silahkan Bunda. Iya. Baik, Yanda Bunda, karena waktu juga sudah menunjukkan ke 17.30 ya. Saatnya untuk bunda-bunda terutama mempersiapkan untuk berbuka puasa bagi keluarganya. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang selalu istiqomah menjalankan saum ini ya dari awal hingga akhir. Ya, dan juga ditambah lagi nih, semoga kita semua istiqomah menjaga sholat malamnya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Farid ya. Semoga kebersamaan kita yang cukup singkat ini menggugah kembali ya rasa giroh kita untuk menjaga qiyamul lail dan meningkatkan kualitas tentunya ya setiap sholat malam kita. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustadz Farid atas ilmunya, semoga tambah berkah ilmunya, tambah berkah juga rezekinya, dan juga rumah tahfiznya, semoga bisa lebih berkembang lagi. Mohon doa dan dukungan dari Yanda Bunda di sini, Coach Farid sedang mengembangkan rumah tahfiz. Ya, terima kasih
tentunya kepada Yanda Bunda yang telah menyempatkan waktu pada petang hari ini untuk mengikuti Iftar Ramadan Paras. Kita jumpa lagi insya Allah di hari Senin ya Pak Imam ya. Iya, kita sambung lagi nanti di hari Senin. Insya Allah kita masih bisa bertemu lagi nanti dengan Ustadz Farid di kesempatan Iftar Ramadan yang lainnya. Terima kasih, terima kasih Pak Imam selaku Direktur Paras. Terima kasih juga Yanda Bunda semua. Sehat selalu semuanya. Saya Hamidah, mohon maaf undur diri ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.